This call is now being recorded. Orang ini lagi pesen pengen warna beliau. Lagi ada jalannya yang jadi kan kurang dina ya, aku bisa dina. Kalau mana di sini kan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di mapel pemrograman dasar. Oke. Untuk pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas tentang membuat urutan ya, membuat urutan di dalam HTML atau istilahnya adalah listing ya. Nah, oke, sebelum kita nanti mencoba untuk praktik ya, praktik untuk kaitannya dengan membuat urutan di HTML, kita harus tahu dulu apa itu listing ya, dan macam-macamnya itu apa aja. Oke. Saya akan share screen. Ya, kita akan belajar mengenai listing di HTML. Oke. Ya, listing itu adalah bentuk umum yang biasa kita gunakan untuk menampilkan daftar dengan urutan tertentu. Di dalam HTML dikenal dengan 3 istilah list. Yang pertama adalah ordered list, yang kedua adalah unordered list, kemudian yang terakhir adalah definition list. Nah, ordered list, unordered list, dan definition list itu apa? Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu unordered list, list tanpa urutan ya. Unordered list merupakan suatu metode mengurutkan daftar ya dengan menggunakan simbol atau special karakter pada HTML. Nama lain dari unordered list sendiri adalah bullet list ya. Bullet atau unordered list ini umumnya digunakan apabila kita ingin membuat suatu daftar yang terlepas dari suatu urutan-urutan tertentu. Untuk list jenis ini pembuatannya sangat mirip dengan ordered list, hanya saja ada perbedaan pada jenis sintaknya. Ya, sintak yang digunakan di mana unordered list akan menggunakan UL gitu ya. Sintaknya adalah UL, kurung buka, ya, kurung buka UL, kurung tutup. Itu yang akan digunakan dalam unordered list. Jadi unordered list itu adalah list tanpa urutan ya. Tidak harus urut, tidak berurutan. Nah, jadi di unordered list ini menggunakan simbol-simbol atau bullet ya. Biasanya ada lingkaran, kemudian ada kotak gitu ya. Kalau di Word itu kan ada ya, banyak ya. Seperti anak panah, terus kemudian seperti segi 4 gitu ya. Nah, itu yang dinamakan unordered list. Itu. Kemudian untuk ordered list, ordered itu list yang berurutan. Yang namanya ordered list berurutan pasti ada angka ya, atau mungkin abjad. Baik itu angka biasa atau angka Romawi ya. Jadi ordered list adalah suatu metode mengurutkan daftar dengan menggunakan angka, abjad, dan angka Romawi pada HTML. Dalam ordered list ini akan ada 2 jenis elemen yang dibutuhkan yaitu OL ya. Sintaknya ya, ada OL. OL itu didefinisikan sebagai ordered list ya. Singkatannya OL itu adalah ordered list. Kemudian LI itu merupakan singkatan dari list item. Jadi di ordered list sama unordered list itu pasti ada LI-nya. LI merupakan singkatan dari list item. Oke. Nanti kita akan mempraktekkan ya penggunaan OL, UL, dan LI ini ya.
Kemudian masih ada satu lagi kaitannya dengan listing ya. Yang terakhir yaitu definition list. Definition list merupakan jenis daftar yang umumnya digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Definition list sebenarnya sudah terlepas dari dua daftar di atas, dalam artian mempunyai jenis opening dan closing tag yang benar-benar berbeda dari dua jenis daftar di atas. Definition list akan menggunakan tiga jenis tag. Diawali dengan DL, yang merupakan singkatan dari definition list. Ya. Habis DL nanti ada DT. Ya. DT itu singkatan dari definition term atau digunakan untuk kata yang akan didefinisikan. Kemudian ada DD. DD itu adalah definition description yang merupakan penjelasan dari suatu istilah atau penjelasan dari DT tadi. Kita lihat dulu contohnya ya untuk yang program kode program unordered list ya, list tidak berurutan. Untuk list yang tidak berurutan bisa dilihat di sini. Ya. Dimulai dari ini ya, UL ya. UL itu adalah definisi dari unordered list ya. Jadi kalau mau membuat unordered list ya, itu pakainya UL ya. Terus tipenya apa? Kalau tipe default ya, kalau tipe default itu tidak usah dikasih atribut lain ya, dikasih atribut lain. Jadi contohnya misal ya UL, kemudian listnya apa? Laptop misal. Kemudian list yang kedua PC, kemudian list yang ketiga adalah LCD proyektor. Nah, jangan lupa untuk ditutup ya dengan tag /UL gitu ya. Terus kemudian di sini ada beberapa macam tipe ya, tipenya list ya. Ada tipe default, ada tipe bulat. Kalau tipe bulat itu nanti dikasih tambahan type circle gitu ya. Terus kemudian ada tipe kotak, itu juga ditambahi type square. Kalau tipe disk ya, jadi di tipe default itu defaultnya itu adalah tipe disk. Disk itu lingkaran tapi hitam. Kalau yang circle itu lingkaran tapi putih. Kalau yang square ya square, kotak gitu ya. Nah, ini kode programnya seperti ini. Kemudian kalau dijalankan melalui web browser ya, hasilnya itu akan seperti ini. Ya. Yang tipe default ya, seperti yang saya katakan tadi ya, tipe default itu adalah bentuknya lingkaran tapi hitam full gitu ya. Kalau yang bulat itu lingkaran tapi outline-nya hitam, tapi-nya putih ya, fill-nya putih. Untuk tipe kotak ya, kotak hitam semua gitu ya. Tipe disk ya, tipe default-nya sama seperti tipe default. Kemudian kode program ordered list ya, list yang berurutan. Nah, ini nanti akan kita praktekkan ya, kita praktekkan. Tapi ini saya review sebentar, review dulu. Untuk ordered list ya, bedanya itu adalah kalau unordered list tadi makanya UL, kalau yang ordered list makanya OL ya. OL. Nah, di sini juga ada beberapa tipe ya, ada tipe default, tipe huruf, tipe angka, tipe Romawi. Ya. Kalau yang tipe default tidak usah dikasih atribut apa-apa ya. Kalau yang huruf, tipe huruf, kita kasih atribut type sama dengan petik 2 A petik 2. Itu ya untuk tipe huruf. Kemudian untuk ordered list tipe angka ya dikasih tipe angka ya. Banyak angka 1. Kalau yang Romawi ya dikasih tipe
Romawi. Romawi berarti dimulai dari I, gitu ya. Oke, hasil dari ordered list kan seperti ini, gitu ya. Bisa dicermati dulu, silahkan dicermati. Oke. Kalau tipe defaultnya itu angka 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau tipe huruf itu A, B, C dan seterusnya. Tipe angka juga default ya. Kalau defaultnya angka ya angka. Kalau Romawi ya angka-angka Romawi 1, 2, 3 seperti ini. Oke. Lanjut ke definition list ya. Nih. Kalau definition list ya, tadi di materi ya, itu dimulai dari DL atau kepanjangannya definition list ya. Kemudian di bawahnya DL ya, itu ada DT ya. Misal mobil gitu ya. Kemudian deskripsinya apa? Mobil itu kendaraan beroda 4 gitu ya. Terus ada definition lagi motor, definition termnya adalah motor. Terus definition description-nya adalah kendaraan beroda 2 gitu ya. Jangan lupa diakhiri dengan tanda /DL, ditutup dengan tanda /DL. Oke. Hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi Tab Edit ya. Oke, kita cari Tab Edit ya di HP kalian, di smartphone kalian. Kita buka. Oke, di sini tampilan awalnya ya, tampilan awal itu akan seperti ini ya. Ada file terbaru yang file kemarin kita kerjakan ya. Ada coba 1 HTML, ada coba 2 HTML ya. Kita akan buat file baru lagi. Kita akan membuat file baru ya. Caranya tadi kita ke editor teks ya, editor teks. Kita pilih menu editor teks ya. Kemudian kita klik ini ya, ada tanda folder ya di kanan di kiri atas ya, di bagian kiri atas ada folder, kita klik. Kemudian kita tambahkan proyek baru ya. Kita tambahkan proyek baru. Kita tambahkan ya file dibuka. Ini ada di file dibuka, kemudian ada tanda plus ini kita klik. Kemudian pilih file buat file baru ya. Di mana kita akan menyimpan ya, simpannya di
default ya, di defaultnya aja, atau bisa kita arahkan ke kartu SD mungkin ya, kartu SD ya, kita tambahkan di sini. Kita kita kasihkan ke defaultnya aja ya gitu ya. Kita akan kasihkan ke default di ruang kerja, kemudian kita buat nama filenya yang pertama itu adalah unordered list.html. Oke, kita simpan. Oke. Ya. Ini ya. Kita buat seperti ini, doctype html lang in ya, headnya meta trash itu ya. Nah, di title ya, di title ini judul halamannya kita buat latihan penggunaan listing. Ya, seperti yang ada di slide tadi ya. Oke, jika sudah ya. Nih, kebanyakan kalian kurang teliti kalau sedang mengcoding atau membuat program ya. Usahakan diteliti lagi ya. Kadang masih ada yang kurang tanda kurung bukanya gitu ya. Kalau kurang tanda kurung buka ya nanti tidak akan tampil. Misal di HTML ini kurang tanda bukanya. Nah, otomatis ini tidak akan tampil nanti di saat di preview. Nah, yang tampil ada HTML lang in gitu ya. Harusnya ini adalah tag pembuka untuk HTML gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Setiap kali kita mau membuat suatu project ya, suatu program itu harus ada di dalam body ya, di dalam body. Yang dimaksud di dalam body adalah ada tag atau syntax ya, kita sebutnya syntax body. Kemudian setelah syntax body itu kita baris spasi ya, kita baris spasi, kemudian kita arahkan. Setelah kita beri spasi kemudian di enter lagi, dikasih penutupnya, jangan lupa ada penutupnya /body ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita ketikkan H2 adalah heading 2 ya. Kalau di aplikasi CepEdit ini ya, kalau kita mau mengetikkan suatu sintak, pasti setelahnya akan ditutup otomatis. Jadi itu memudahkan kita untuk membuat suatu program. Ya. Untuk judulnya di laman ya, kita kasih menggunakan unordered list. Unordered list ya. Oke. Terus habis itu kita kasih HR ya. HR itu adalah garis ya.
HR adalah sintak untuk membuat garis. Kemudian ada atribut width. Tulisannya harus benar ya, width. Kalau salah tulisan ya nanti tidak akan tampil ya. Width-nya berapa? Width-nya itu kelebihan. Width-nya 20% misal. Atau bisa disesuaikan ya nanti mau 20%. 20% ya. Atau dibuat 25 juga bisa, 25% gitu. Kemudian ada aligen. Ya, aligen itu untuk perataan ya, penempatan ya. Kalau left ya berarti nanti dari kiri ya, dari kiri, left dari kiri. Kemudian size ukurannya ya, atribut size itu untuk ukuran. Ukurannya berapa? Misal ukurannya 3. Kemudian ada lagi atribut namanya color ya, color bisa kalian ketikkan black atau mungkin blue juga bisa gitu ya. Jangan lupa di tutup kurung. Oke, itu. HR ya, HR untuk membuat garis. Ya, seperti ini nanti. Kita cek. Oke. Kalau weight-nya kita ubah menjadi 45% ya. Kita akan lihat hasilnya. Untuk melihat hasil klik tombol seperti tombol play itu ya, segitiga ke kanan ini ya. Nah, otomatis garisnya itu nanti akan bertambah ya. Lebarnya akan bertambah. Misal kita kasih 85%. Oke, 85%. Hasilnya seperti apa? Nah, dia akan lebih memanjang ya. 85% ya. Misal 95%. Semakin panjang gitu ya. Oke, kita kembali ke teks editornya. Kita klik enter ya. Enter, terus kemudian tambahkan lagi H3, heading 3 ya. Ditutup, kalau sudah ditutup pasti akan otomatis menambahkan tag penutup ya. Kita ketikkan unordered list tipe default ya, tipe default. Nah, untuk unordered list itu tagnya adalah UL ya. Unordered list itu UL. Nah, diingat-ingat ya, untuk unordered list kita tagnya adalah UL. Kemudian di dalam UL ya, kita kasih LI ya, misal laptop tuh. Kemudian kasih lagi di enter ya, LI PC gitu. Kemudian dikasih LI lagi, di list lagi LCD projector begitu. Ini untuk tipe default ya, tipe default. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita cek. Oke. Unordered list tipe default ya, itu hasilnya akan seperti ini ya. Provisi. Jadi baletnya itu berbentuk lingkaran penuh ya. Kita sebut lingkaran penuh. Karena lingkaran hitam. Oke. Kita akan membuat lagi
berbeda tipe ya, berbeda tipe. Untuk memudahkan kita copy aja ya, kita salin aja dari sini, dari UL, dari heading ya, heading 3 sampai UL, kita salin ya, kita klik enter, kita tempel ini ya, kita edit di sini, jangan lupa diedit. Kita buat tipe bulat. Kalau tipe bulat itu di dalam tag ya, di dalam sintak UL itu dikasih tambahan atribut yang namanya tipe. Tipenya apa? Kalau bulat ya circle gitu ya. Tipe circle. Ya, bahasa Inggrisnya lingkaran itu adalah circle. Tuh. Oke, tambah lagi, kita salin lagi dari yang tadi ya, kita tinggal tempel ya, karena tadi udah disalin, tinggal klik tempel gitu ya, tinggal klik tempel. Oke, tipenya kita ubah menjadi disk, kotak, tipe kotak. Kalau tipe disk ya seperti yang default tadi ya, nggak usah ditambahin lagi nanti. Untuk tipe kotak kita tambahkan atribut yang namanya type sama dengan petik 2 ya, square ini ya. Terus jangan lupa dipetik 2 lagi ya, seperti ini ya. Jika sudah, kita coba cek hasilnya. Oke, begini ya, untuk penggunaan unordered list itu. Oke, sekarang untuk penggunaan order list ya, penggunaan order list kita tinggal copy aja dari sini, daripada klik pilih semua ya, pilih semua, kita salin, kita buat project baru ya, kita buat project baru, klik tombol folder di pojok kanan, pojok kiri atas ya, pojok kiri atas, kemudian di menu file dibuka, kita klik tombol plus ya, tambah, kemudian pilih buat file baru ya, disimpan di mana, di ruang kerja, oke. Kemudian kita masukkan nama filenya. Kalau tadi adalah unordered list, sekarang ordered list .html gitu ya. Jangan lupa untuk file HTML dikasih ekstensi yang namanya .html. Sudah, kita klik simpan ya. Kita klik simpan. Kita kembali ke text editor ya. Langsung kita tempel saja. Oke. Daripada mengetik lagi ya. Kita akan ubah sedikit di sini ya. Kita ubah. Untuk title-nya biarkan sama. Kemudian di bagian body ya. Ini di bagian body, terus kemudian di baris ke-8 ya. Di baris ke-8 kita edit menjadi menggunakan ordered list gitu ya. Menggunakan ordered list. Oke. HR ya. HR ini fungsinya untuk membuat garis width ya, atribut width itu untuk lebarnya berapa persen, misal 95% atau 80%, 50%, ya, tergantung, bisa disesuaikan. Kemudian alignment ya, alignment itu adalah perataan, penempatan ya, penempatan, misal di rata kiri, left, atau bisa di rata tengah, center. Kita coba untuk rata tengah ya.
sebelumnya weight-nya kita akan ubah menjadi 55% ya. Kemudian alignnya ini kita ubah dari left menjadi center. Size-nya 3, color-nya kita ubah menjadi, misal size-nya kita tambah lagi 4 misalnya. Color-nya kita ubah jadi warna red gitu ya. Oke, kita akan mencoba melihat hasilnya dulu ya. Kita klik tombol play ya. Di sebelah save itu kan ada tombol play. Oke. Ya, bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau file yang kita buat tadi itu garisnya itu hitam ya, hitam, kemudian penempatannya itu ada di kiri, sebelah kiri. Kalau alignnya tadi dibikin center ya, itu akan menjadi di tengah-tengah seperti ini. Oke, bisa dimengerti. Kita kembali ke text editornya. Di baris ke-10 kita edit ya, kita edit menjadi ordered list tipe default ya. Nah, di sini kalau ordered list itu pakainya bukan UL melainkan OL. OL itu adalah ordered list. Oke. Di dalam 11 sama di baris 11 sama 15 ya, itu diedit ya untuk OL. Di dalam OL tetap ya pakainya LI karena ini adalah list itemnya ya. Kita cek dulu. Tipe default itu nanti akan tampil seperti apa ya. Oke. Ordered list tipe default ya, itu tampilnya nanti berupa angka ya. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu. Oke, kita lanjut edit ya. Edit lagi, kita kembali ke text editor. Di baris ke-16 kita edit ya. Ini diganti menjadi ordered list. Tipenya adalah huruf. Tipe huruf. Kemudian di baris ke-17 kita ganti juga jadi OL ya. Tipenya kalau huruf berarti A gitu. Bisa dikasih A besar, A kecil. Oke. Di baris ke-21 ya, juga diubah menjadi OL. Oke, seperti ini. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Hasilnya seperti ini nanti. Ordered list per huruf ya. Itu nanti ada A, B, C, dan seterusnya. Bisa nanti A-nya kecil, hurufnya nanti kecil atau hurufnya besar, itu bisa disesuaikan ya. Tergantung kita mengasih tipenya tadi hurufnya besar atau kecil gitu ya. Kemudian yang terakhir kita kembali ke text editor ya. Yang terakhir adalah tipe angka Romawi. Tipe Romawi. Oke. Jangan lupa kita ubah dari UL menjadi OL ya. Tipenya apa? Tipenya berarti angka Romawi. Angka Romawi bisa angka Romawi ini. Ya. Bisa I besar atau I kecil. Ya. Kita cek lagi di baris ke-27 ya, karena ini adalah tipenya ordered list atau yang berurutan, maka tagnya OL bukan UL ya. Kita cek ya hasilnya seperti apa. Oke. Ini untuk list tipe Romawi ya, Romawi 1, 2, 3
karena tadi kita menginputkan angka Romawi besar ya, nanti akan tampil angka Romawi besar. Kalau kita inputkan angka Romawi kecil ya, misal ya, kita edit ini jadi angka Romawi kecil, kita jalankan, oke. Hasilnya akan jadi angka Romawi tapi bentuknya kecil ya, seperti itu. Kita ubah lagi menjadi I besar ya. Nah, ini ya untuk ordered list sama unordered list. Kemudian kalau yang definition list tidak usah kita bahas karena itu jarang digunakan. Yang biasa digunakan adalah unordered list atau ordered list ya. Kalau mau mencoba ya silakan nanti dibuka di slide-nya ya. Nanti akan saya sertakan di kolom di deskripsi ya. Oke. Kita jangan lupa disimpan ya, hasilnya disimpan. Save. Nah. Oke. Oh, itu ya untuk praktikumnya ya, praktikumnya. Sekarang untuk tugas ya, tugasnya ini ya. Nah, ini tugasnya ya. Yang belum mengerjakan tugas ya, ini tugasnya. Tulislah kode program di slide berikutnya ya, kodenya ya, di aplikasi TubeEdit. Terus kirim kode program dan screenshot hasilnya ke Google Classroom atau ke email, ini ya emailnya ya, l.stripala@smk3solo.sh.id. Jadi nanti yang di screenshot ya, adalah kode program dan hasilnya. Jadi kode program seperti ini yang dinamakan kode program ya, kode program dan hasilnya. Hasil ya ini, hasil gitu ya. Tugasnya ini ya. Kalian tulis ini, kalian sesuaikan ya dengan biodata kalian, keinginan ini ya, daftar keinginan saya ini juga kalian sesuaikan dengan daftar keinginan kalian ya. Silakan mau ditambahi lagi menjadi 5 atau berapa juga apa-apa. Terus kalau kalian mau merubah atribut-atribut di HR ataupun di ini tipe OL-nya itu silakan. Oke. Itu ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan karena ini nanti menjadi nilai untuk ulangan harian kalian. Oke. Saya rasa ya cukup itu ya. Itu saya cukupkan sekian ya. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.